Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan pelajar sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Allah menganugerahkan kasih sayang kepada kita dapat berada di Baitullah setelah melaksanakan sholat subuh dan duduk berzikir. Kemudian kita sambung pada majelis ilmu adalah satu anugerah yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan hidayah dan taufik ini. Semoga kita dapat melaksanakan semua ini dengan mengingat Allah dan kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah pun memberi hidayah dan taufik ini, Allah akan memberikan pahalanya pula kepada kita. Sungguh kita betul-betul dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada rahmat itu adalah hikmah. Kita telah berada dalam rahmat Allah dan kita telah diberi rahmat oleh Allah, taufik, hidayah, sehingga Allah letakkan kita di sini dapat sholat berjamaah, dapat berzikir, disambung pula dalam majelis ilmu. Ini anugerah yang kita perlu syukuri, karena mungkin ada orang yang tak bangun lagi, atau mungkin sudah bangun pun tapi tak nak sholat, atau mungkin mereka bersedia untuk melakukan maksiat, atau ada orang yang tak tidur lagi karena menderita dan lain sebagainya. Maka itu pun adalah hikmah, lawan daripada rahmat. Allah menganugerahkan kita rahmat, maka lawan daripada rahmat Allah menganugerahkan hikmah. Sepul. Maka sebagaimana rahmat itu juga anugerah dari Allah, hikmah juga anugerah. Hanya syariat menyebutnya itu maksiat, ya, atau zahir kehidupan kita menyebutnya adalah musibah, penderitaan, kesusahan. Tapi itu pun kehendak Allah. Itu pun takdir baik buruk yang kita imani dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hikmah. Ya, namanya hikmah. Yang kita pandang kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan insya Allah pada hari ini kita akan membaca satu kitab hikam yang berisikan hikmah-hikmah, mutiara-mutiara kata yang dikarang oleh seorang aulia, seorang ulama yang saleh, minal arifin, minal aulia wal muqarrabin, yaitu Imam Abdullah ibn Alwi al-Haddad. Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Dia dilahirkan di Tarim, di lembah Hadramaut, Yaman, pada tahun 1600, ulama abad ke-17, 1634, dan wafat 1720. Beliau seorang ulama dan faqih, ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Akidahnya yaitu akidah Asy'ariyah, dan beliau adalah seorang sufi. Seorang sufi yang sangat dikenal, dan buku-buku beliau, karangan-karangan beliau menjadi bacaan ulama seluruh Nusantara ini, bahkan seluruh dunia. Imam Abdullah ibn Alwi al-Haddad. Dan al-Haddad ini satu family, nama keluarga dari Sadah Ba'dawiyah min Ahlil Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keturunan daripada Al-Husaini, Al-Imam Al-Husaini. Karyanya sangat banyak di Nusantara ini, semua sejak dahulu lagi di pondok-pondok membaca karya beliau, seperti An-Nasaihud Diniyah atau Aqidatu Ahli Islam. Ada kitab beliau Al-Wasaya Al-Imaniyah. Ada lagi kitab fikih yang sangat dikenal, Risalatul Mu'awanah. Dan ada kitab Risalah Adabus Suluk. Ada kitab Adabul Murid. Beliau mengambil tarikat kepada Abu Madyanil Ghaus, dan pernah berjumpa kepada Al-Imam Asy-Syadzili. Maka Ratibul Haddad beliau hampir serupa dengan Hizbul Bahar Al-Imam Asy-Syadzili. Dan insya Allah ini akan kita baca bulan-bulan, sambungan kitab yang kita sudah baca, khatam kitab tasawuf. Kita akan baca setiap bulan insya Allah, jika ada izin Allah, jika umur panjang, kita akan baca setiap bulan. Mungkin
al-isyraq, belum sediakan lagi kitabnya. Kitab Hikam al-Haddad itu kopi. Ada terjemah. Baiklah, kita akan baca hikmah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihda dairatain, imma dairatul rahmah atau dairatul hikmah. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadli, wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adli. Imam Al-Haddad berkata bahwa al-khalqu makhluk, bahwa makhluk ma'al haqqi, bersama Allah, la yakhlu, tidak terlepas, ahadun minhum, siapapun dari mereka, min an yakuna, tidak terlepas dari apa? An yakuna, ia berada, ya, tidak terlepas daripada ia berada fi ihda dairatain, ya, dalam salah satu dua keadaan, dua daerah. Boleh saya tulis ya? Ada yang tak bawa bukunya ya? Kita dalam permulaan ini satu hikmah saja ya, jangan banyak-banyak. La yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihda dairatain, imma dairatul rahmah atau dairatul hikmah. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadl. Hikmah fi dairatil adl.
Ini hikmah pertama ya, bahwasanya al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihda ad-dairatain. Bahwasanya makhluk bersama Allah itu tidak terlepas siapapun dari mereka dari berada pada salah satu liputan, dua keadaan, dua situasi. Kita hidup ini hanya ada dua keadaan yang Allah kehendaki, karena kita tidak terlepas dari Allah. Maka di sini dikatakan al-khalqu ma'al haqqi. Ya. Makhluk itu tidak terlepas dari Allah. Siapapun makhluk itu. Dan dalam dua keadaan saja. Yang pertama disebut dairatul rahmah. Ini keadaan yang pertama. Berada dalam keadaan atau suasana, ya, ini diumpamakan sebagai situasi ya. Daerah itu kan bulat. Nah, kita berada dua, kalau tidak rahmah ya hikmah, berada di lingkaran hidup ini ya, yang meliputi, yang melingkari hidup kita hanya ada dua. Pertama disebut rahmah, kedua disebut hikmah. Inilah pandangan hakikat, pandangan batin ya, mereka para aulia, para ulama. Satunya daerah hikmah, daerah rahmat. Ya. Kita hidup ini hanya dua lingkaran saja, lingkaran rahmat dan lingkaran hikmah. Jadi tak ada yang buruk, tak ada yang buruk. Buruk dalam arti sial atau tak ada faedahnya, tak ada artinya maksudnya. Tak ada. Setelah kita menjadi umat Rasulullah SAW, apapun yang menimpa kita, yang sebenarnya hanya ada dua lingkaran, itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang tidak berfaedah, tidak bermakna. Ya. Yang memberinya hanya tunggal, yaitu Allah. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi dilakukan oleh Tuhan selain Allah. Ya. Itu sebab orang sufi ketika bicara tauhid, ya, bukan bicara tentang keyakinan yang bisa dipikirkan, tetapi keyakinan yang dapat dirasakan oleh jiwa, oleh hati. Maka dia membagi tauhid al-af'al, tauhid fi'il af'al, tauhid sifat, dan tauhid dzat. Nanti kita akan singgung juga. Kemudian paman kanal yauma, barang siapa yang hari ini sekarang di dunia, yauma ini dunia. Barang siapa yang dia berada di dunia ini di lingkaran rahmat, karena ghadan dari akhirat, maka nanti
lingkaran anugerah. Ya. Karena surga itu atau apa yang Allah miliki diberikan kepada kita itu adalah fadl. Ya, itu adalah fadl. Fadl ini sebetulnya pemberian dari milik dari yang memiliki sesuatu yang sangat banyak, maka itu fadl. Misalnya saya punya rumah 2 juta unit, ya, saya beri 1 unit fadl, itu sisa lebih. Ya. Kalau punya 1 diberi ke orang, itu pemberian apa namanya, ya, atau apa. Tapi kalau fadl dia banyak sangat. Ya. Jika Allah beri setiap makhluknya seluruh dunia ini 1 orang 1 dunia, itu pun tak mengurangi apa kekuasaan Allah. Misalnya 1 manusia diberi surga, 1 manusia luas dan besarnya 1 dunia. Milik Allah masih lebih banyak daripada itu. Maka itu fadl. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu min fadli. Tak ada yang ngototnya. Ya, tak ada yang dia berusaha dan kalau bahasa Indonesia itu ngotot nak jadi umat Nabi Muhammad ya. Dia memaksakan Allah agar dia dipilih menjadi umat Nabi. Tak ada, itu Allah beri fadl. Ini pun nikmat, ya, rahmat yang kalau kita syukuri tak habis-habis. Lalu setelah jadi umat Nabi Muhammad, kita diletak di dalam kebaikan, di dalam amal soleh, itu pun fadl. Ya. Allah bagi. Kita bahagia, harta Allah cukupi, ya, dan badan kita sehat, itu pun Allah yang beri. Nah, maka itu disebut rahmat. Kesehatan, kebaikan, kenikmatan, ibadah, ya, hal-hal yang kita sebut kebahagiaan, kesejahteraan, itu rahmat, kasih sayang Allah. Nah, maka apabila seseorang di dunia ini berada dalam rahmat, ini dalam rahmat, dalam ibadah, ya, dalam amal soleh, karena ghadan, maka dia nanti di akhirat Allah kasih surga, sawab, ya, surga. Ini adalah anugerah Allah. Bukan hak kita sudah beramal, macam kita bekerja di orang, kita sudah bekerja maka ada hak gaji kita, bukan. Ya, Allah bantu. Karena yang kita terima di sini, kita dapat ibadah, pikiran kita tenang, tumbuh ibadah, dan kita ketika ibadah tentram, nyaman, ya, itu rahmat.
Itu betul-betul Allah beri. Ya, Allah beri. Sudah Allah beri, Allah bagi pahalanya pula di surga. Kita jangan memandang bahwa ini adalah hak kita yang kita wajibkan kepada Allah membayar kita karena kita sudah buat kepada Dia. Ini melanggar akidah. Itu sebab dalam hadis lain Nabi mengatakan tidaklah masuk surga siapapun karena amal, tetapi masuk surga karena rahmat, karena Allah sayang. Ya. Karena balasan amal kita pun tak sebanding kalau kita hitung dengan kerja kita. Nah, tak berimbang. Kita diberitahu oleh Rasulullah satu perbuatan baik, ya, itu balasannya 10, bahkan sampai 700. Ini tidak masuk kepada logik pembalasan. Tidak. Kita baca satu Al-Quran, satu huruf itu satu kebaikan yang akan Allah balas 10 pahala. Satu huruf. Ya, alif lam mim itu 3 huruf. Itu minimum balasan pahalanya 30 kebaikan. Nah, kemudian nanti di akhirat diwujudkan amal pahala itu dalam bentuk surga. Itu pun kalau kita tidak rosak kotak amal ini dengan akhlak buruk kita. Ya, dengan hasad misalnya, dengan ghibah, dengan akhlak buruk lah. Boleh jadi amal itu akan rusak. Nah, maka kita disuruh dalam agama melakukan kebaikan itu melakukan amal soleh itu mesti karena Allah. Itu satu-satunya jalan menyelamatkan pahala kita agar utuh, agar kita lakukan karena Allah, tidak karena yang lain. Nah, ini rahmat, maka ini fadl. Jadi fadl ini bukan hak yang kita tuntut. Kita sudah berbuat baik, melaksanakan perintah Allah, lalu kita minta mana balasannya. Ini bukan. Ya. Kalau kita minta, kita tak dapat. Karena Allah akan tanya kita. Ya. Aku letak menjadi umat Nabi Muhammad, itu kebaikanku kepadamu. Dan aku beri satu perbuatan baik 10 pahala, itu kebaikanku kepadamu. Aku beri taufik, badan kamu sehat, pikiran kamu tenang, aku tumbuhkan kau nak ibadah, nak amal soleh, nak mengaji, itu kebaikanku. Aku bagi pula agama yang benar sehingga engkau boleh paham agama ini, itu pun kebaikanku. Terus habislah. Ya, tak ada. Nah, maka itu disebut fadl. Ya. Rahmat ya fadl, fadl ya rahmah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Disebut dua kali. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan sebab karunia dan rahmat Allah, fabidzalika,
Maka dengan yang demikian itu, falyafrahu, maka gembira. Maka gembira itu kan farah. Ini identik dengan bahagia. Berarti agama ini ya kebahagiaan semestinya. Ketika kita berada dalam ibadah, dalam amal, itu adalah rahmat. Itu bahagia. Namun kalau kita sudah jadi umat Nabi, sholat 5 waktu, alhamdulillah tidak tinggal, mengaji pula Al-Quran, ada zikir, tapi kenapa masih ada derita? Itu perlu kita pertanyakan. Kenapa kita tak bahagia, tak happy sebagai umat Nabi? Karena masih salah persepsinya terhadap ya, rahmat dan fadl ini, terhadap hidup ini. Maka ada ungkapan orang yang tak tahu makna hidup, tak tahu makna mati. Ya. Maka bagi umat Muhammad SAW, gembira itu wajib. Karena perintah Allah, falyafrahu, itu lamul amr, ya, yang masuk kepada fi'il mudhari, artinya mesti kegembiraan itu terus menerus dan diperbaharui, tidak boleh lapuk. Ya, Allah tumbuhkan kebahagiaan itu selalu hidup dan baru. Jika betul tauhidnya, pandangan ya, dia kepada Allah, kepada makhluk. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan makhluk ya, bersama Allah itu dia tidak terlepas dari dua lingkaran hidup, rahmat dan hikmah. Kalau di dunianya rahmat, umat Nabi Muhammad, ibadah, sholat, amal soleh baik, maka nanti ghadan di akhiratnya adalah menerima fadl Allah. Sebaliknya, faman kana al-yauma fi dairatil hikmah, kalau di dunianya ada dalam hikmah, maksiat misalnya, dosa dan lain sebagainya, maka nanti kana ghadan fi dairatil adl, di akhirat dia berada di ya, lingkaran adil, keadilan. Kenapa keadilan? Adil itu sama, seimbangnya. Ini juga adil seperti ini, adil seperti ini. Ya. Artinya kalau kita berbuat salah satu, Allah balas satu. Kecil ya kecil, besar ya besar. Itu adil. Adil juga maknanya pembetulan. Adil juga maknanya penyelamatan. Ya. Agar tetap umat Nabi Muhammad SAW itu bersih, berada dalam baik. Nah, ini tidak dilanjutkan. Ya. Allah turunkan rahmat ke dunia, Allah turunkan juga hikmah. Siapa yang menurunkan? Yang menurunkan ini adalah Ar-Rahman, Sang Maha pemilik rahmat. Maka rahmat dan hikmah ini juga dari rahmat, dari kasih sayang. Itu sebab orang setelah menjadi umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi saling menyakiti, merendahkan, karena dia berada dalam rahmat Muhammadiyah. Lagi berada di yayasan Muhammadiyah ini sudah rahmat betul. Kita berada dalam rahmat Muhammadiyah.
yang Allah memandang serba kasih, ya, memandang serba kasih. Di zaman Nabi Musa dulu, yang berbuat salah itu hukumannya dia bunuh dirinya sendiri. Umpamanya pakaian kotor digunting pakaiannya, tak dibasuh, bunuh kita hidup balik. Ya. Kita tak ada. Kita sebut salah, istighfar dengan sungguh-sungguh tentunya. Bahkan disebutnya hikmah. Artinya kenapa Allah ciptakan dosa? Ya. Kita tanya, yang selalu menjadi sebab dosa nafsu kan? Lagi syaitan. Nah, kita tanya, nafsu dan syaitan itu siapa yang ciptakan? Dia tunduk kepada kehendak siapa? Itulah hikmah. Jadi jangan pernah menghina manusia karena berbuat dosa. Karena kita tahu itu dosa pun ada dua. Dosa itu yang kita anggap buruk, salah, itu ada dua. Satu menurut syariat, menurut agama syariat. Ya, yang kita anggap al-qubuh, buruk, itu satu menurut syariah. Keduanya menurut tabiat. Apa tabiat? Tabiat diri kita. Jadi ada buruk menurut agama, ada buruk menurut kita. Ya. Nah maka Allah, kedua-duanya Allah yang menciptakan. Nah itu disebut hikmah. Kenapa ada iblis? Kenapa ada malaikat? Allah kan di tangan Allah itu hanya ada kebaikan. Biyadihil khair. Kenapa ada syar? Ya. Allah tak punya keburukan pun, yang ada kebaikan saja. Biyadihil khair. Karena dalam akal manusia nanti ada Tuhan keburukan, ada Tuhan kebaikan. Nah, Tuhan kita Tuhan kebaikan. Nah, maka keburukan Allah ciptakan, Allah bagi nama buruk. Itu hikmah. Nah, kita menghina, merendahkan, menyakiti orang yang berbuat buruk, itu nafsu. Tuhan memaafkan. Bahkan kalau juga menghukum disebutnya adil, membetulkan, membersihkan, menyelamatkan. Bahkan ada seorang sufi menerangkan tentang siksaan di akhirat. Itu umpama panci untuk masakan, selalu hari-hari dibakar oleh api hitam. Kalau tak sempat setiap masak kita bersihkan, maka nanti lekat hitam itu. Kalau lama sangat lekat, maka kalau nak bersihkan perlu kita bakar. Kita bakar baru kita gosok. Ini bukan untuk menghinakan, merendahkan, merosakkan. Ya, tetapi justru karena kita suka, sayang, kita bersihkan. Kalau kita berbuat kepada benda seperti itu, maka Tuhan kita Allah yang selalu diletak dalam permulaan, dalam iftitah hidup kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka kita sebetulnya setelah menjadi umat Nabi Muhammad betul-betul berada dalam rahmat. Tidak boleh sedih, menderita begitu, dan tidak boleh juga menghina kepada sesama, karena kita semua
berada dalam rahmat, baik di dalam rahmat atau hikmah, kedua-duanya dari tangan ya, Rahman yang memiliki rahamut yang besar. Kita dulu menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih di dunia dan Maha Penyayang di akhirat. Ulama kita memilih Rahman ini kasih, ya. Rahim ini sayang. Jadi kita umat Nabi Muhammad yang dikasihi dan disayangi. Kasihnya zahir, sayangnya batin. Nah, yang zahir ini tak Allah lebihkan, tak Allah bezakan antara makhluknya, manusia yang disebut muslim atau ghair muslim kafir, tak dilebihkan. Orang yang tidak kenal Tuhan dan dia selalu menghina Tuhan pun misalnya, tetap dipelihara makan, minum, kesehatan, ketenangan, kenyamanan, dipenuhi keinginan semua. Ya. Itu Rahman. Ya. Maka kita disuruh berdoa dengan nama-nama Rahman. Nah, dari hikmah ini kita berada dalam rahmat Muhammadiyah, ya, dan yang membuat kita berbahagia dan tidak boleh saling menghina. Karena dosa yang Allah sebut dosa, ya, yang sebenarnya adalah hikmah, itu untuk Allah ampunkan, untuk Allah maafkan. Allah ciptakan dosa untuk Allah maafkan. Sehingga akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ini memandang bahwa di akhirat nanti janji Allah, di mana Allah akan memberi pahala satu kebaikan itu 10 balasan. Dan banyak kita dengar orang berbuat ini pahalanya sama dengan ribuan tahun dan lain sebagainya. Itu pasti Allah tepati. Itu janji. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi wa'id, ancaman Allah di akhirat, ya, mungkin Allah urungkan. Maka kita siapa menghina, memastikan manusia itu buruk dan masuk neraka? Allah, Tuhan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, terutama kepada umat Muhammadiyah. Ya. Itu sebab kita diwajibkan ketika di antara kita ada yang wafat, kita disuruh memberikan persaksian bahwa si mayit ini min ahlil khair. Bahkan Nabi bersabda, uzkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati. Wa kufu an sayyi'atihim, dan jauhkan menyebut keburukannya. Karena mungkin sudah Allah ampun. Sakaratul maut yang sangat sakit itu pun menghapus dosa. Lagi orang mati sakit itu pun banyak menghapus. Di mana kita berada dalam penderitaan, kita ada kelalaian kita, kesalahan kita, baik kepada zahir kita, kepada rohani kita, Allah balas di dunia, itu juga kasih sayang. Ya, karena rahmat dan hikmat adalah dari rahmat Allah. Ya. Ini pembukaan hikmah yang betul-betul ya, sangat
luas dan mendalam, bahwa hikmah itu kan renungan, ya, di mana dia boleh mengucapkan satu perkataan yang mempunyai makna yang dalam dan tak akan kering sampai bila-bila pun. Nah, karena sesuai dengan hakikat sesuatu. Inilah hakikat kehidupan manusia, hanya berada dalam dua lingkaran. Jadi tak ada dalam lingkaran buruk, tak ada, adanya hikmah. Ya, adanya hikmah. Termasuk kita muslim, yang lain ghair muslim. Kita dalam rahmat, dia dalam hikmah. Jadi kita jangan mengurusi mereka, karena tanpa mereka kita tak ada. Kalau tak ada pahit, maka manis tak ada rasa. Jadi jangan mengutuk pahit. Pahit, kurang ajar. Nah, itu jangan. Nabi menyuruh alhamdulillahi ala kulli hal. Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya pujian. Begitupun musibah jangan kita tolak. Yang bagi Allah, kenapa ditolak? Yang memberinya yang maha latif, maha rahim, ditolak pula. Tak nak. Akhirnya kita banyak tak mendapat rahmat kebaikan dari menolak apa yang kita tak nak. Nah, ini pun masuk ke dalam makna hikmah yang luas ini. Nah, ini sebagai pembuka, saya pikir kita cukupkan satu hikmah saja. Nah, kalau ada soalan, boleh kita buka soalan dalam 10-15 menit. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-Fatihah. Jika ada soalan boleh. Saya Imam Al-Haddad, adakah imam yang sama yang mengatakan anak al-haq? Anak apa? Anak al-haq. Adakah imam yang sama? Saya tak pernah dengar. Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad dari pernah baca dia menyatakan anak al-haq dan yang disebutkan. Oh, bukan mungkin. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Saya tak. Kalau yang saya tahu, yang mengatakan anak al-haq itu Hallaj. Bukan Al-Haddad. Al-Haddad ini seorang ulama dari Tarim. Ya. Dia moyang kepada Bani Al-Haddad. Kan ada Habaib. Dia punya satu family nama Al-Haddad. Dan dari Sadah Ba'lawiyah Al-Husainiyah hidup bersamaan dengan masa Al-Imam Syazili abad ke-7. 600 sekian itu dia abad. Beliau termasuk yang sedikit bicara hakikat, ya. Sedikit sangat. Ya, sedikit. Namun yang mengatakan anal haq itu Al-Hallaj, ya, bukan Al-Haddad.
Al-Hallaj adalah ulama yang hidup di abad ke-4, 3 Hijriah. Sila, ada soalan lagi? Kurang paham perbelaan dengan rahmat. Katakan tadi rahmat itu Allah bagi, betul. Tapi hikmah itu Allah juga. Tapi hikmah itu, kenapa kita rahmat? Ya. Allah bagi kebaikan-kebaikan disebut rahmat, dan Allah bagi apa yang Allah sebut keburukan itu disebut hikmah. Nah, tadi saya nyatakan rahmah dan hikmah, maka itu rahmat. Maksudnya bahwa yang memberinya adalah yang maha penyayang, maka itu rahmat. Contoh mudahnya seorang ibu ya kepada anaknya. Ya, dia belai, itu kasih sayangnya. Pun cubit pun itu kasih sayang juga. Ya, logiknya begitu. Itu ibu yang melahirkan kita, ya. Allah yang menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Ya, Allah cubit itu ibu cubit yang sama cubit ya, itu pun keluar dari sayang. Ya. Atau tuan nikah lain istri cubit itu pun sayang tuan, ya, bukan marah, betul tak tuan ya? Bukan pun marah, itu sayang. Ya, meskipun ada pinggan melayang itu sayang. Artinya ibu perempuan itu ya, itu apa? Kita boleh jadikan contoh ya kasih sayang. Makanya Nabi mengatakan Allah sayang kepada umatnya lebih dari ibu kepada anaknya. Itu kan Allah, Nabi yang memberikan satu model ya, contoh ya, bahwasanya Allah sayang kepada hambanya ya, lebih. Maka Nabi SAW ya, seluruhnya ya, jelmaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an Nabi disebut rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Surga disebut rahmat. Agama juga disebut rahmat, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah, ya dengan agama yang Allah turunkan, hendaklah kamu berlemah lembut membawanya kepada makhluk. Fa in kunta fadzan ghalizal qalb, kalau engkau kasar dan berhati keras, lam faddu min haulik, mereka akan lari menjauhi dari kamu. Karena orang yang membawa agama ini rahmat mesti membawa rahmat Muhammadiyah, akhlak. Ya, karena dia akan membawa kita ke rahmat surga. Nanti di hikmah ini juga ada disebutkan, ada rahmat yang mengejar kita, ada rahmat yang kita kejar. Ya, kita ini hidup dalam rahmat semua, meskipun dalam dosa. Karena dosa Allah ciptakan untuk Allah ampunkan. Ya, kita mengutuk orang itu karena kita nih tidak mempunyai rahmat Muhammadiyah tadi itu, akhlak. Di Al-Quran dikatakan orang mungkin tidak mendapatkan kebaikan yang baik, atau orang belajar sama tapi ada yang tak paham-paham, atau seorang yang sama belajar tapi dia tak mengamalkan. Selalu dikatakan kalau orang yang boleh mengamalkan, boleh paham, illa man rahima rabbi, katanya, kecuali yang Allah kasihi. Allah sebut rahmat juga tuh. Ya, orang yang diberi rahmat ilmu, rahmat agama, Allah beri juga mengamalkan, itu semua maknanya rahmat.
Ada dalam hadis kursi katanya. Yang maksudnya begini. Andaikan hambaku tahu bagaimana aku menangani ketika aku timpahkan musibah kepadanya, maka dia akan berhenti mengadu dan bersyukur kepada Allah dalam musibah, karena yang memberinya adalah yang maha kasih sayang dan memberinya dengan kelembutan menanganinya. Beginilah, kita berada di tentara Islam ya. Kita sejarah membuktikan tentara Islam tak sakiti tawanan dia itu. Coba kalau kita berada dalam tawanan orang yang tidak punya rahmat, tidak punya kepada Allah kita tidak ragukan maha kasih sayangnya. Ya, kepada manusia saja orang yang mempunyai kasih sayang, dia marah dengan penuh kasih sayang. Nah, itu karena yang menciptakan rahmat dan hikmah ini adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Maka itu pun rahmat. Kalau tadi rahmatnya, kalau tidak ada pahit Allah ciptakan, maka manis tak ada rasanya. Kalau tak ada derita, maka kebahagiaan hampa. Kalau tak ada orang yang bukan Islam, kita rasa tak mampu membawa Islam ini, tak rasa satu kenikmatan, satu kebanggaan, satu tak rasa. Karena itulah al-khalq ma'al haq, itulah hubungan manusia dengan makhluk. Maka ketika Allah sudah letak kita di rahmat Muhammadiyah ini adalah bahagia dan jangan saling menyakiti, menghina kepada sesama. Karena tak ada yang tak bermanfaat, semuanya hikmah. Ketusuk duri saja Allah hapus dosa. Nah, kita kalau perempuan di dapur kan kena panci panas kena percikan minyak ke api, itu semua kafarah. Coba apa Nabi suruh ketika orang terkena musibah tuh, terpotong atau demam atau apa, Nabi kata tohur, bersih kamu. Itu kan berita gembira itu. Itu hikmah namanya. Nabi kata begitu ketika orang kena musibah, Nabi ucapkan tohur. Tohur kan bersih. Nah, umat Islam kita ini jika ingat pandangan Allah, pandangan agama itu kepada apa yang kita sebut susah, menderita, sakit, itu kita akan berubah menjadi gembira, hilang. Karena pikiran kita berpindah dari berpikir sakit kepada berpikir anugerah. Itu hilang rasa sakit. Tak tahu kalau sakitnya di madu itu mungkin tak hilang-hilang. Mungkin tak hilang-hilang karena sakitnya sudah di sini ya. Itu pun Mas itu. Kalau dia lihat tauhid af'al was sifat, itu kafarah, tahur. Tapi jangan suami yang cakap tahur. Itu marah Tuhan kalau itu, biar tuan guru yang cakap tahur gitu. Tak ada yang semuanya rahmah, hikmah, rahmah. Nabi Allah suruh falyafrahu.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kita himpunkan di dunia ini untuk bahagia, tak dapat. Hilang, fana semua. Tapi kalau kita lihat itu fadl dan rahmat Allah, dan ya, maka kegembiraan itu terus menerus abadi dan bahkan disambung di akhirat. Ya, perempuan, kegembiraan itu disebut as-sa'id, as-sa'adah. Orang yang masuk surga itu bahagia. Ya. Orang yang berada dalam ibadah itu orang yang bis-sa'adah, di dalam kebahagiaan. Orang yang ada di dalam maksiat itu bis-syaqa, di dalam penderitaan. Itu. Namun kedua-duanya, kalau itu umat Nabi Muhammad SAW, dia berada dari yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Karena umat Nabi Muhammad zahirnya sama mendapat rahmat dari sifat Rahman, namun yang lain selain umat Nabi Muhammad, yang rohaninya tidak mendapat rahmat, rahim. Nah, disitulah kemudian perbuatan apapun, ya, hikmah, rahmah bagi kita. Dan kita melihat makhluk semua untuk kita itu adalah rahmat dan hikmah, rahmat dan hikmah. Coba kita bayangkan di dunia ini kalau Allah siksa, misalnya ada orang sombong, kaya lalu miskin jatuh, tak boleh kita hina, karena itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang lain. Dan orang tersebut yang jatuh pun berada dalam rahmat, ya, karena dia pun mendapat pelajaran dari hidup ini. Jadi siksa Allah, ibtila Allah, ujian Allah yang membuat kita menderita, susah, sengsara, ya, merana, duka, lara, ya, itu ada hikmah yang Allah berikan. Itu disebut hikmah, karena ada hikmah yang Allah berikan kepada orang yang bersangkutan dan kepada orang lain. Maka di dunia ini mesti ada itu, tidak terlepas dari itu. Nah, maka kenapa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan bahwa di akhirat nanti Allah boleh mengurungkan ancaman? Karena siksa di akhirat itu hampir kurang faedahnya. Orang yang disiksa pun tak ambil pelajaran, tak berubah. Orang lain pun kita di akhirat nanti tak ada pelajaran apa-apa dari siksaan. Ya, maka mungkin Allah urungkan yang disebut syafaat Nabi, syafaat Quran, syafaat yatim piatu, syafaat sahabat beriman, syafaat mati syahid, syafaat dan banyak sangat. Ya, namun kita mesti punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmat ini, ya, dimana kita disuruh menjalani hidup ini karena Allah saja, ya, tidak karena yang lain. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an wa qalban khashi'an wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm waftah alaina futuhal arifin hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.